Selamat sore kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Forecast KPP PMA 4. Baik, kali ini kita akan membahas apa Bu Ami? Tentang PMK 67 garing PMK 03 garing 2022 tentang pajak PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi dengan besaran tertentu. Jadi semua terkait dengan asuransi, agen asuransi dan jasa pialang asuransi. Jadi kawan pajak, ketika kita berbicara mengenai pajak tentunya tidak lepas dari undang-undang perpajakan yang sangat dinamis. Hal ini juga tidak lepas dari perubahan industri dan kegiatan usaha yang berkembang dengan sangat pesat. Tentunya undang-undang perpajakan juga harus berkembang untuk dapat mengatur secara adil. Dan salah satu perubahannya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sering kita kenal dengan Undang-Undang HPP yang sudah diundangkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 lalu. Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, undang-undang ini mengatur beberapa klaster perpajakan. Salah satunya adalah mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi, mari kita simak pembahasan berikut yang telah hadir bersama kita. Narasumber sudah tidak asing lagi, ada Bapak Roni Sakaria. Selamat sore kawan pajak. Kemudian juga ada Ibu Armiati Lukita. Selamat sore kawan pajak. Dan saya sendiri, Gede Swarnaya, akan memandu obrolan kita pada kali ini. Baik, kawan pajak, sebelum saya mulai, saya ada sebuah pantun untuk kawan pajak semua. Pohon ilalang tumbuh tinggi, sedap dipandang, indah sekali. Ingin tahu aspek pajak pialang asuransi? Mari terus ikuti obrolan kami. Baik, kawan pajak. Sebelum berlanjut lebih jauh, pertama-tama saya kembali ke Pak Roni dulu ya. Pak Roni, bagaimana kira-kira latar belakang dari penerapan dari PMK 67 ini, Pak? Ya, jadi sebelum berlakunya PMK 67 ini, sebagaimana lazimnya pemungutan PPN ya, yang melakukan pemungutan adalah yang menyerahkan jasa kena pajak ya. Baik. Dalam hal ini adalah agen asuransi. Nah, siapa yang membayar PPN? Yang bayar PPN adalah yang memakai jasa. Yang memakai jasa dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Jadi sebelum melakukan PMK ini yang membuat PPN adalah agen asuransi seperti itu. Nah, namun ada kesulitan agen asuransi ya untuk melakukan administrasi PPN ya, seperti misalnya membuat faktur pajak seperti itu. Juga ada kesulitan untuk memungut PPN-nya juga. Jadi karena hubungan industrial yang tidak seimbang ya, sebagaimana kita tahu agen asuransi kan bekerja pada perusahaan asuransi seperti itu. Kalau dia diwajibkan untuk memungut kepada pemberi kerja kan sulit sekali seperti itu. Nah, berikutnya juga untuk menghitung pajak masukan ini sulit sekali untuk menghitung pajak masukan atas jasa agen asuransi. Ya, karena kan memang biaya-biaya apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai pajak masukan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pengaturan dibutuhkan untuk jasa pialang asuransi. Karena jasa pialang asuransi ini nature-nya sama dengan agen asuransi. Cuma bedanya kalau pialang asuransi ini dipakai jasanya saat penutupan asuransi seperti itu. Dia mewakili pialang asuransi akan mewakili nasabah dari perusahaan asuransi atau pemegang polis seperti itu dalam hal penutupan. Jadi intinya asuransi. Memudahkan administrasi para agen asuransi itu, Pak ya. Memudahkan administrasinya ya, lebih mudah. Baik, Pak Roni, saya kembali beralih ke Bu Armi dulu mengenai dasar hukum dari penerapan PMK 67 ini. Mungkin kan pajak bisa lebih paham mengenai dasar hukumnya apa sih, Bu? Ya, di dasar hukum dari PMK 67 ini adalah Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam pasal 16A Undang-Undang PPN disebutkan pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN.
Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan dalam pasal 16G huruf I Undang-Undang HPP disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, dan besaran tertentu ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, baik, jadi menjalankan amanat dari Undang-Undang HPP gitu Bu ya. Baik, Pak Roni, ini mengenai kewajiban pemungut dari perusahaan asuransi ini bagaimana Pak Roni pengaturannya? Ya, jadi defaultnya ini baik agen asuransi atau pialang asuransi ini wajib dilakukan sebagai PKP seperti Wajib itu. ya, wajib. Tidak peduli apakah omsetnya di bawah batasan pengusaha kecil yang 4,8 miliar setahun seperti itu. Namun PMK 67 ini memberikan kemudahan kepada agen asuransi sehingga dalam hal jumlah peredaran usaha baik dari jasa agen asuransi atau ada jasa yang diserahkan lainnya ya selain jasa agen asuransi atau penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh agen asuransi ya, itu sepanjang belum melebihi batasan pengusaha kecil ya, mereka ini bila sudah memiliki NPWP ini sudah dianggap sebagai PKP, pengusaha kena pajak seperti itu. Jadi dalam artian mereka tidak perlu dilakukan sebagai PKP lagi seperti itu. Nah, lain halnya dengan pialang asuransi, mereka ini wajib dilakukan sebagai PKP. Jadi pada intinya wajib jika PKP sudah wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang gitu. Kewajiban memungut adalah memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Itu ada di perusahaan asuransinya Pak ya? Nah, itu ada di perusahaan asuransi ya seperti itu. Baik. Kembali ke Bu Ami, ini mengenai tarif ini Bu, tarif dari jasa agen asuransi sendiri ini seperti apa Bu pengaturannya? Ya, baik. Jadi tarif untuk jasa agen asuransi adalah sebesar 1,1% kali jumlah imbalan atau komisi yang dibayarkan kepada agen asuransi. Baik, jadi dari komisi ya, dari komisi atau imbalan ya. Iya. Tidak Ini termasuk PPH. tidak termasuk, jadi sebelum dipotong PPH. Baik. Nah, untuk yang tarif untuk jasa pialang asuransinya seperti apa Pak Roni? Ya, jadi pialang asuransi ini kan memang memberikan jasa kepada perusahaan asuransi ya, dan perusahaan asuransi ditunjuk ya sebagai pemungut ya. Jadi pemungut baik perusahaan asuransi konvensional atau perusahaan asuransi syariah. Begitu juga perusahaan reasuransi. Jadi perusahaan asuransi itu mengasuransikan risikonya ke perusahaan reasuransi seperti itu. Nah, tarifnya itu sendiri untuk pialang asuransi itu 2 kali lipat ya dari jasa agen asuransi. Besaran tertentu adalah 2,2%. 2,2%. Jadi di dalam 2,2% itu net ya, berarti dengan kata lain itu sebenarnya sudah memperhitungkan pajak masukan 80% ya, karena PPN yang disetorkan hanya 20% kali tarif PPN yang 11% jadi 2,2%. Jadi 2,2% sama seperti itu Pak ya. Dari imbalan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa komisi yang diterima oleh pialang asuransi atau pialang reasuransi seperti jadi itu. sama seperti agen jasa agen asuransi lah ya. Bu Ami, mengenai tarif atau perubahan tarif PPN yang dari 11% yang nanti akan berubah menjadi tarif 12% itu seperti apa Bu, bisa dijelaskan kawan pajak Bu? Iya, jadi ketentuan PPN, tarif PPN yang berubah mulai tanggal 1 Januari 2025 dari 11% menjadi 12%, maka tarif untuk jasa agen asuransi juga mengalami perubahan dari 1,1% menjadi 1,2%. Dan untuk jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi berubah dari 2,2% menjadi 2,4%. Jadi berlaku nanti Bu ya? Nanti 1 Januari 2025. Baik, kawan pajak. Kemudian Pak Roni, ini mengenai status pengusaha kena pajaknya Pak Roni. Jadi kewajiban PKP-nya nanti seperti apa bagi agen tersebut Pak? Jadi agen asuransi ini dia wajib untuk melaporkan SPT masa PPN ya dalam hal memang omset peredaran usahanya itu baik dari jasa agen asuransi saja atau ada penambahan dari penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak lainnya ya, sepanjang tidak melebihi batasan peredaran usaha pengusaha kecil ini tidak wajib lapor SPT masa PPN, tapi kalau sudah melebihi dia wajib lapor SPT masa PPN. Batasan pengusaha kecil ya, omsetnya dia tidak di atas
4,8 Pak ya. Iya. Jadi pertama tadi wajib memiliki NPWP Pak ya. NPWP. Betul. Oke. Jadi dan dianggap apa tadi telah dikukuhkan sebagai PKP ya. Ya. Oke. Dan nanti kita lihat seperti apa teknis itunya Pak ya, pelaporannya ya. Nah berikutnya ke Bu Ami ini mengenai kewajiban agen asuransi sendiri ini wajib membuat faktur apa seperti apa Bu? Ya, jadi setiap jasa agen asuransi diwajibkan untuk membuat faktur pajak dengan nama dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu berupa bukti pembayaran imbalan atau komisi yang dibayarkan kepada para agen asuransi atau bukti tagihan yang diberikan kepada jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi. Oh, jadi wajib membuat faktur pajak, namun ada kemudahan gitu ya kira Bu ya. Iya. Ada kemudahan ya. Jadi dengan menerima bukti pembayaran komisi dan apa tadi Bu? Bukti tagihan ya, ada dua ya, dokumen lain. Baik, cukup jelas. Baik, saya kembali ke Pak Roni nih mengenai dokumen tertentu tadi Pak Roni yang disampaikan Bu Ami mengenai apa tadi bukti pembayaran komisi dan bukti tagihan itu seperti apa syarat-syaratnya biar dipenuhi Pak? Ya, jadi karena memang ada kesulitan untuk membuat faktur pajak ya, sehingga peraturan ini memberikan kemudahan bahwa statement of account ya, bukti pembayaran komisi dan juga bukti tagihan ya, ini sudah dipersamakan dengan faktur pajak ya, sepanjang memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu ada nama dan NPWP dari PKP agen asuransi dan pialang asuransi, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada nomor urut dan tanggal ya yang diciptakan secara sistem seperti itu. Untuk bukti pembayaran komisi tentunya sistemnya dari perusahaan asuransi, sementara untuk tagihan ya pialang asuransi ini dari sistem perusahaan pialang asuransi seperti itu. Nah yang ketiga ini adalah perlunya ada nilai komisi ya, dalam hal ini dasar pengenaan pajak ya, dasar pengenaan pajak nilai komisi sehingga bisa mencantumkan itu. Dan yang keempat adalah PPN-nya, jadi harus ada 4 itu. PPN-nya berapa jumlahnya? PPN-nya berapa seperti itu. Jadi ya. Tarik besaran tertentu kali komisinya. Komisi ya. Baik, Bu Ami, ini terkait saat terutang tadi kan sudah dijelaskan mengenai faktur pajak dokumen tertentunya Bu ya. Nah sekarang kapan saat pemungutan dan setornya dan pelaporannya itu kapan Bu? Ini tukang pajak biar lebih jelas lagi nih Bu. Ya baik, jadi saat pemungutan itu dipungut pada saat pembayaran imbalan atau komisi atau statement of account kepada agen asuransi atau saat pembayaran premi yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Kemudian setelah dipungut harus disetor PPN-nya itu dengan menggunakan nama pemungut PPN tadi. Ya, jadi menggunakan satu kode billing untuk satu masa pajak dan disetor sebelum dilaporkan SPT masa PPN 1107 PUT. Jadi pelaporannya dengan menggunakan SPT masa 1107 PUT setelah berakhirnya pemungutan. Oh, jadi atas nama pemungut PPN semua ya, mewakili agen gitu Bu ya. Iya, Oke, jadi setornya begitu ya. Nah, ini untuk pembayaran billingnya Pak Roni seperti apa Pak? Ya, tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Armi bahwa untuk pembuatan pembayarannya, pembayaran billingnya, kode billingnya ini untuk setiap masanya cukup menggunakan satu kali billing ya. Satu kali billing karena memang sudah digabungkan ya beberapa pemungutan PPN itu untuk satu masa dipungut. Nah, disetorkan dalam satu kode billing seperti itu. Nah, karena penyetoran ini dilakukan oleh pemungut sehingga nama dan NPWP yang tertera pada kode billing adalah nama NPWP pemungut. Nama pemungut. Pemungut. Lalu bukan agennya Pak ya? Iya, bukan agennya. Lalu untuk kode jenis setorannya itu 900 ya. Seperti itu. Sementara kode akun pajaknya 111211. Jadi mungkin bisa jelaskan kembali Bu Ami mengenai teknis pengisian di SPT PPN POP-nya itu kira-kira poin-poin apa yang perlu diperhatikan Bu? Iya, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Roni ada 4 unsur, yaitu tadi ada nomor NPWP dan nama masing-masing agen asuransi, ada nomor urut faktur dan tanggal fakturnya, ada komisi yaitu berupa DPP sebagai DPP-nya dan nilai PPN yang dipungut. Ada juga kolom untuk tanggal setornya. Oh, oke, baik. Itu di detail SPT-nya Bu nanti ya ada ya. Karena menggunakan aplikasi nanti kan Bu ya, menggunakan aplikasi ya. Baik, saya berikutnya ke Pak Roni. Apakah kira-kira ada kemudahan Pak yang tadi saya sebutkan di awal tadi, ada kemudahan bagi pelaporan PPN-nya Pak seperti apa?
relaksasi pelaporan SPT masa PPN bagi agen ini Pak, agen asuransi. Ya, jadi bagi agen ya memang jika omsetnya itu di bawah batasan pengusaha kecil, dia tidak wajib melaporkan SPT masa PPN ya. Dianggap telah dilaporkan gitu ya? Dianggap SPT telah dilaporkan, seperti itu. Karena memang mereka tidak berstatus sebagai PKP ya, seperti itu. Oke. Jadi itu kemudahannya. Kemudahannya seperti itu. Dianggap telah dilaporkan SPT-nya, walaupun tetap statusnya PKP, namun dianggap telah melaporkan SPT masa PPN-nya, itu kawan pajak. Kemudian Bu Ami mengenai pelaporan tadi Bu Ami, ini bagi agen asuransi ada batasannya nih, ada yang melebihi batasan pengusaha kecil, ada yang di bawah batasan pengusaha kecil. Ini bagaimana Bu Ami ketentuannya, biar dijelaskan kembali. Ya, kalau jumlah peredaran usahanya itu masih di bawah batasan pengusaha kecil, Di bawah 4,8 miliar setahun, maka dianggap SPT masa PPN-nya telah dilaporkan. Baik. Tapi kalau di penyerahannya melebihi jumlah batasan peredaran pengusaha kecil, maka itu harus melaporkan SPT masa PPN 1111. Oke, yang di atas kuncinya di atas 4,8 ya Bu ini ya. Baik Pak Roni, untuk pelaporan SPT masa bagi perusahaan pialang asuransi seperti apa Pak? Nah, untuk perusahaan pialang asuransi karena memang dari awalnya dia sudah ditentukan sebagai PKP ya, walaupun omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, sehingga tentu dia punya kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN melalui form 1111. Faktur ya Pak ya? Ya, faktur dengan Faktur, aplikasi ya. faktur ya. Baik. Bu Ami, terakhir ini mengenai pengkreditan pajak masukannya seperti apa Bu? Ya, jadi Bagi untuk itu. pengkreditan pajak masukan atas jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi, karena dia menggunakan kode faktur 05, maka atas perolehan BKP, perolehan CKP, dan sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi ini, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan. Baik kawan pajak, itu kira-kira obrolan kita pada sore kali ini. Mungkin bisa kita simpulkan beberapa poin ya Pak Roni dan Bu Ami ya. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa agen asuransi yang memiliki NPWP dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP. Jika belum ber-NPWP maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang pertama. Kemudian yang kedua, seluruh agen dan pialang tetap PKP walaupun pengusaha kecil, artinya omsetnya di bawah 4,8 M, tetap PKP ya. Kemudian dalam hal selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga agen menyerahkan BKP atau JKP lainnya. Nah, itu agen asuransi wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP sepanjang jumlah kendaraan usaha melebihi batasan pengusaha kecil. Jadi kalau di atas 4,8 itu wajib dikukuhkan sebagai PKP jika menyerahkan jasa atau BKP itu jasa lainnya Bu ya. Oke, kemudian jika tidak melebihi batasan pengusaha kecil, agen asuransi tenang saja ya, karena ada kemudahan nih, karena SPT-nya dianggap sudah dilaporkan gitu. Kemudian pajak masukan tadi tidak dapat dikreditkan Bu ya, tidak dapat dikreditkan. Kira-kira demikian kawan pajak forecast kita kali ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kawan pajak semua. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami. Tetap update informasi perpajakan terbaru dengan follow, subscribe dan like akun medsos KPP PMA 4 di @pajakpma4. Sampai berjumpa kembali dalam forecast berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang menarik bagi kawan pajak dan tentunya sangat bermanfaat bagi kawan pajak. Demikian, selamat sore dan salam sehat selalu. Salam sehat Salam selalu. sehat selalu.